Aku Bukan Wanita Penggoda. Sebuah novel karya dari Elis Kurniasih, bab 132, Harus Siap. Dengan pengisi suara, Sen. Selamat mendengarkan. Mas, besok Kayla imunisasi. Sekalian kamu kontrol juga kan? Tanya Kiara pada suaminya. Kiara dan Gunawan berada di dalam kamar mereka. Gunawan yang baru saja pulang kerja, segera mencuci tangan untuk menggendong sang putri. Tak lupa ia juga membuka kemejanya dan hanya menggendong Kayla dengan menggunakan kaos singlet serta boxer saja. Iya sayang, aku tidak lupa. Jawab Gunawan diiringi senyum di bibirnya sembari memandang sang istri. Kiara pun tersenyum, lalu membereskan pakaian kerja Gunawan yang sudah hampir seharian dipakai itu ke kamar mandi. Di sana Gunawan mendudukkan diri sembari bermain dengan sang putri. Ia mengajak Kayla tertawa, dan Kayla pun tertawa, menampilkan gusinya yang merah dan belum terisi gigi sama sekali. Kini Kayla sudah berusia 2 bulan. Kiara keluar dari kamar mandi dan melihat keseruan suaminya dengan sang putri. Gunawan tampak bahagia. Kiara pun mengulas senyum, karena ia ikut bahagia melihatnya. Setelah kedatangan Gunawan di kamar ini tadi, kamar itu langsung berantakan, karena Gunawan melepaskan pakaian dan menaruhnya asal, sehingga Kiara harus merapikan. Setelah terlihat rapi kembali, ia pun menghampiri sang suami dan sang putri yang duduk di sofa. Sini, biar Kayla sama aku, kamu kan mau mandi. Gunawan menoleh ke arah sang istri dan tersenyum. Mandiin. Kiara tertawa. Apaan sih mas, manja banget, malu sama Kayla. Kiara menatap wajah putrinya. Ya, papa manja banget ya. Kiara mengajak Kayla tertawa, sehingga sang putri pun ikut tersenyum lebar. Sudah 2 bulan sayang, ayolah, aku sudah rindu. Tanya Gunawan. Aku takut mas. Aku akan melakukannya dengan lembut. Gunawan menaik turunkan alisnya. Kiara tertawa melihat ekspresi sang suami. Gunawan terlihat menggemaskan saat ini. Kiara menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Muka kamu tuh bikin orang gak bisa nolak tau gak? Ucap Kiara. Gunawan tertawa. Sengaja, aku tahu kamu tidak akan pernah bisa menolakku. Gunawan memajukan tubuhnya untuk mencium Kiara yang duduk persis di sampingnya. Namun Kiara menahan dada itu dan melirik Kiara. Malu ih sama anaknya. Gunawan melirik ke arah Kayla yang memang sedang melihat kedua orang tuanya. Oh iya. Mereka pun tertawa. Lalu Gunawan bangkit. Mau kemana mas? Tanya Kiara yang masih duduk di sofa itu. Titip Kayla sama Bibi. Gunawan menyeringnya senyum penuh arti dan Kiara tahu arti itu. Kiara pun ikut tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dasar, kalau udah maunya nggak bisa enggak. Iya dong. Sahut Gunawan yang langsung membuka pintu dan hendak keluar dari kamar itu untuk mencari si Bibi. Kebetulan Kayla memang baru saja diberi ASI dan selesai tepat saat Gunawan masuk kamar ini. Putri Gunawan yang cantik itu pun sudah cantik dan wangi, karena sebelum diberi ASI, ia sudah dimandikan terlebih dahulu oleh sang ibu. Main sama Bibi ya sayang, main yang lamaan, karena mama ngurusin papa dulu, oke? Kiara yang berdiri dan mengikuti langkah suaminya hingga pintu itu pun mendengar apa yang Gunawan ucapkan tadi. Ia hanya menggelengkan lagi kepalanya. Memang seharusnya Gunawan sudah buka puasa sejak beberapa hari lalu. Tetapi Kiara masih takut untuk melakukan itu. Ia takut jahitan di area sensitifnya robek kembali. Karena ia melahirkan normal. Padahal saat melahirkan, Kiara hanya mendapatkan jahitan sedikit sekali. Kiara mondar-mandir di dalam kamar mandi sembari menunggu air di bathtub itu penuh. Ia menyiapkan air hangat untuk sang suami. Gunawan membuka pintu kamar mandi itu perlahan dan melihat Kiara yang berjalan mondar-mandir. Kamu kenapa? Tanya Gun. Kiara menoleh ke sumber suara itu, lalu memasang wajah memelas. Aku takut, mas. Gunawan tertawa. Ia lucu melihat wajah sang istri. Kiara seperti dilema antara takut, tetapi tidak ingin membuat sang suami kesal dengan menolaknya. Gunawan berjalan mendekati Kiara dan menangkup wajahnya. Kalau kamu masih belum siap, tidak apa. Aku akan menunggu. Tapi kamu ingin. Iya, sangat ingin. Gun mengelus wajah cantik Kiara. Kiara mengerutkan bibirnya.
Kalau aku tidak melayanimu, nanti kamu berpaling. Gunawan tertawa. Masih meragukanku? Tanyanya. Kun menatap lembut wajah sang istri dan Kiara pun membalas tatapan itu. Ia menggeleng pelan. Aku dulu memang bodoh, telat menyadari tubuhmu yang nikmat ini. Ucap Kun dengan meremas kedua gunung kembar Kiara. Ih, Mas. Pengen manja Kiara bercampur malu. Kun tertawa. Candu itu mulai terasa saat kamu hamil. Rasanya aku ingin memakanmu terus. Dan saat itu aku baru sadar kalau ternyata aku mencintaimu. Seketika hati Kiara meleleh mendengar ungkapan itu. Lalu Gunawan memeluk erat Kiara dan Kiara pun melingkarkan kedua tangannya pada pinggang Gun. Mereka berdiri berpelukan tepat di depan cermin wastafel. Gun mulai mendekatkan bibirnya pada bibir ranum sang istri. Kemudian melumat dan Kiara membalas pagutan itu. Pagutan yang semula lembut kini semakin liar. Kiara yang juga mahir berciuman itu pun mampu mengimbangi permainan sang suami. Mereka tidak terlepas dalam durasi yang cukup lama. Kiara mampu mengambil oksigen sedikit demi sedikit walaupun lidah mereka saling membelit. Gunawan semakin panas dan bergairah. Gunawan menempelkan keringnya pada kening sang istri. Aku mencintaimu, Ra. Sangat mencintaimu. Kiara tersenyum. Aku juga, Mas. Dulu dan sekarang. Rasa itu tidak pernah berubah. Bibir Gunawan tersenyum lebar, lalu membawa tubuh Kiara dan mendudukannya di atas marmer wastafel berwarna krem. Kun mengungkung tubuh mungil itu. Kemudian kembali melakukan aksinya. Bibirnya kembali menerjang bibir ranum sang istri dengan rakus, lalu menelusuri leher jenjang itu lagi hingga turun ke dada. Maaf ya, Kai. Kali ini giliran Papa menikmati punyamu. Kita berbagi, oke? Ucap Gunawan yang tertuju pada Kayla. Padahal di sana tidak ada keberadaan sang putri. Hanya saja saat ini Gunawan tengah berada di depan bagian yang selalu dinikmati putrinya untuk asupan makanan sebelum mendapatkan asupan makanan padat yang sesungguhnya. Mereka pun melakukan pemanasan sebelum akhirnya melakukan penyatuan. Siap, sayang? Tanya Gun dengan lembut. Kiara menganggukkan kepala. Mau tidak mau ia harus siap melayani kebutuhan biologi suaminya itu. Kasihan Gunawan yang sudah berpuasa cukup lama. Siap memberi adik untuk Kayla? Tanya Gunawan lagi di sela aktivitasnya yang hendak menyatukan miliknya pada milik sang istri. Mata Kiara langsung membulat dan menggelengkan kepala. Enggak. Gun tertawa. Ia pun tidak akan setega itu pada sang istri dan pada putrinya yang masih sangat membutuhkan perhatian dari kedua orang tua. Sakit. Kiara meringis saat penyatuan itu berhasil dilakukan oleh sang suami. Kamu benar-benar nikmat, sayang. Keduanya hanyut dalam kenikmatan tiada tara. Jangan di dalam, kata Kiara memperingatkan. Tidak janji, sayang. Kun tersenyum. Ia senang sekali menggoda Kiara dan membuatnya khawatir. Mas, teriak Kiara membuat Gunawan tertawa lepas. Bab 133. Menyukai bukan berarti mencintai. Dengan pengisi suara, Sen-Sen. Selamat mendengarkan. Hari semakin gelap. Kenan sudah kembali ke rumah sejak sore hari. Tetapi ia kembali ke ruang kerja untuk meneruskan pekerjaan yang sedikit belum terselesaikan. Setiap hari kerja Kenan selalu pulang tepat waktu, pukul 4 sore. Biasanya ia sudah berada di apartemen ini. Walau sekarang Hanim tidak sendirian tinggal di apartemen ini ketika Kenan bekerja. Namun tetap saja, ia tidak bisa berlama-lama meninggalkan sang istri. Setelah kejadian itu, Kenan meminta pada sang ibu untuk mengikhlaskan Lastri, pelayan yang bekerja di rumahnya, untuk dibawa ke apartemen. Agar ketika ia ke kantor di sini Hanim tidak sendirian, sekaligus untuk menjaga sang istri, karena baginya, kehilangan Hanim waktu itu adalah untuk pertama dan terakhir. Hubi. Hanin membuka pintu kamarnya dan membawa satu piring kecil yang berisikan kue hasil kreasinya tadi sore. Tepat ketika Kenan pulang dan tak lama kemudian kembali bekerja di ruang kerjanya. Ini hasil kreasimu tadi? Tanya Kenan. Hanin mengangguk dan duduk di sofa persis di samping sang suami. Kenan tengah bersantai sambil menonton TV dan menikmati teh hangat buatan Hanin. Kenan menerima piring kecil itu dari tangan Hanin. Cobain ya, Bi. Enak apa enggak?
Tanya Hanin tersenyum ke arah suaminya. Kenan menatap pupil Hanin yang bersinar menanti jawaban darinya. Ia pun tersenyum, karena Hanin memang selalu membuatnya gemas. Semua yang ada di dirimu enak, sayang. Jawab Kenan sebelum ia memakan kue yang Hanin buat. Enggak, pokoknya cobain dulu, ayo. Kenan tersenyum dan menyuapkan makanan itu ke mulut. Mamma mia lezatos. Ucap Kenan dengan membuat lingkaran pada ibu jari dan telunjuknya ke atas. Sontak Hanin mendorong pelan dada Kenan. Apaan sih, udah kayak iklan aja. Beneran sayang, ini enak banget. Kenan antusias menyuapkan lagi kue itu ke mulutnya. Beneran? Tanya Hanin dengan mata berbinar. Bener sayang. Jawab Kenan dengan makanan yang masih memenuhi mulutnya. Hanin tertawa. Ternyata ia berhasil membuat kue itu. Apa nama kue ini? Tanya Kenan setelah mulutnya sudah tak lagi penuh. Red velvet cake. Oh, aku pernah memakan kue ini, tapi tidak seenak ini, sumpah. Kenan menaikkan dua jarinya ke atas. Kamu tuh bisa banget kumbalnya sih. Hanin terus mengembangkan senyum. Mungkin kalau ini lebih enak, karena kamu membuatnya dengan cinta, iya kan? Kenan mencubit pipi Hanin yang sedikit cabi. Iya deh, ini dibuatnya bukan dengan cinta lagi, tapi dengan... Udah mulai mesum ya, nakal. Kini Kenan mencubit kedua pipi Hanin hingga wajah itu bergoyang ke kanan dan kiri. Kenan sudah meletakkan piring kecil itu, karena semua kue yang ada di sana tadi telah pindah ke dalam perutnya. Karena udah berani nakal, jadi sepertinya kamu harus kena hukuman dulu. Kenan mulai mendekati tubuh sang istri, hingga Hanin mundur dan terpojok oleh ujung penyangga sofa. Tubuh Hanin kini menjadi terbaring di atas sofa itu. Hobi! Teriak Hanin manja menahan dada Kenan yang mulai naik dan menindih tubuhnya. Namun Kenan tetap menyangga tubuhnya, agar tidak menindih perut Hanin yang bulat. Kenapa aku kena hukuman terus? Tanya Hanin kesal. Karena kamu nakal. Kan kamu yang ngajarin aku nakal. Sekali-kali aku yang mau menghukum kamu. Ucap Hanin. Oke, dengan senang hati. Kenan tersenyum menyeringai dan merebahkan diri, seolah pasrah oleh keinginan sang istri terhadap tubuhnya. Membuat Hanin tertawa. Ken jelek, nyebelin. Hanin memang pernah menggoda Kenan terlebih dahulu dan meminta jatah tanpa diminta. Mungkin ini efek hormon ibu hamil yang memang sedikit meningkat. Dan hal itu berhasil membuat Kenan senang bukan kepalang. Ia benar-benar menyukai keagresifan Hanin di ranjang. Dan malam ini, ia ingin mengulang hal itu lagi. Hanin menggigit bibirnya dan tersenyum. Ia mulai merangkak menindih tubuh sang suami dan memulai aksi liarnya. Aku menyukai semua yang ada di dirimu, sayang. Kamu benar-benar perempuan spesial yang hadir di hidupku. Kenan menarik tengguk Hanin dan mengecup keningnya, saat sang istri dengan semangat memacu kenikmatan dengan posisi mendominasi. Namun posisi seperti ini yang Kenan sukai, karena ia dapat melihat dengan jelas wajah Hanin yang seksi dan diselimuti kabut gairah. Sungguh, ia sangat menyukai istrinya, sangat. Setelah lama berada di sofa, Kenan bangkit dan menggendong sang istri. Hanin pun dengan sigap melingkarkan kedua kakinya di pinggang Kenan. Perlahan, Kenan membawa sang istri ke ranjang dan merebahkannya di sana dengan keadaan masih dalam penyatuan. Kemudian Kenan yang mengambil alih, karena ia melihat Hanin sudah semakin lelah. Sekarang giliranku, sayang. Hanin ikut tersenyum dan mengangguk. Kini ia pasrah menerima sentuhan yang tidak pernah bisa ia tolak. Walau semula sentuhan itu adalah sebuah sentuhan yang melecehkan, namun tubuhnya tetap selalu menerima dan menginginkannya lagi. Setelah hampir 2 jam bergelut, akhirnya Kenan melakukan pelepasan. Sedangkan Hanin jangan ditanya, ia sudah berkali-kali merasakan itu. Tetapi suaminya memang memiliki tenaga kuda. Hasratnya berada di luar rata-rata. Bi, panggil Hanin sembari menoleh ke arah suaminya. Kenan yang terlihat lelah setelah melakukan aktivitas yang menguras tenaga itu, tapi tetap menarik tubuh Hanin untuk masuk dalam pelukannya. Kamu kuat banget sih, ucap Hanin yang kini kepalanya sudah berada di dada Kenan. Gak tahu, mungkin karena lawannya kamu. Masa? Tanya Hanin yang pura-pura tidak percaya, sembari mendengakkan kepalanya untuk melihat wajah Kenan. Mata Kenan turun untuk membalas tatapan itu. Ia tersenyum dan membelai lembut rambut Hanin yang panjang. Beneran, aku juga gak tahu kenapa.
Punyaku tidak bisa dijinakkan setiap kali bertemu denganmu. Makanya, tanpa pikir panjang dan di luar rencana, aku putuskan untuk menikahimu dengan paksa. Hanin tertawa. Sebegitu cintanya kamu ke aku? Ia menunjuk dirinya sendiri. Iya, makanya jangan coba-coba kabur. Kenan mencubit ujung hidung Hanin. Asal kamu gak nakal, aku gak bakal kabur. Aku bukan pria nakal. Tukas Kenan. Ia memang bukan pria nakal. Justru Rasi sangat membanggakan putranya, karena Kenan memang putra yang bisa diandalkan. Sejak kecil hingga remaja, Kenan selalu berprestasi dan tidak pernah sekalipun membuat Rasi pusing dengan kenakalan remaja pada umumnya. Bahkan Kenan tidak pernah bermain-main dengan yang namanya wanita. Kamu sama sekali tidak pernah menyukai perempuan? Tanya Hanin. Kenan menggeleng. Tidak pernah. Sama sekali? Tanya Hanin lagi. Oh iya pernah. Dengan siapa? Tanya Hanin yang kini wajahnya terlihat serius. Kenan tersenyum karena istrinya benar-benar kepo. Dengan kamu lah, siapa lagi? Bibir Hanin langsung mengembang. Padahal ia sudah melebarkan telinga untuk mengetahui masa lalu sang suami. Tapi ternyata, hidup Kenan memang lurus-lurus saja. Hanin langsung mengeratkan pelukannya dan menidurkan kepalanya di dada bidang itu. Aku mencintaimu, Bi. Aku juga sangat mencintaimu, sayang. Kenan tidak ingin menceritakan bahwa dulu ia pernah menyukai Misha. Karena baginya itu adalah masa lalu. Dan sekarang tidaklah penting. Lagi pula, menyukai itu bukan berarti mencintai, bukan? Buktinya ia pun biasa saja saat Misha dinikahi Axel. Ia tetap datang ke pernikahan itu. Bahkan menjadi bagian dari panitia yang berdiri menyambut para tamu di acara itu. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.